Dan untuk menjawab soal seruan penutupan PT TPL, saat ini kita sudah bersama dengan Direktur PT Toba Pulp Lestari, Bapak Jandres Silalahi, melalui sambungan daring. Selamat pagi, Pak Jandres. Selamat pagi Bu Horas. Ya, Horas. Pak Jandres, pertama tentu kita perlu tahu dulu bagaimana tanggapan dari perusahaan, dalam hal ini adalah PT TPL, soal seruan. Ada seruan penutupan PT TPL yang kemudian kita tahu kemarin ini disampaikan oleh Evorus HKBP. Bagaimana respon Anda, Pak Jandres? Baik, terima kasih Bu. Kami dari manajemen PT Toba Pulp Lestari tentu dengan adanya seruan yang disampaikan Opung Evorus untuk tutup TPL, tentu kami sangat menyayangkan seruan tersebut. Karena kami dari manajemen PT Toba Pulp Lestari tentu dari waktu ke waktu selalu berbenah diri. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa PT Toba Pulp Lestari dalam operasionalnya memiliki tenaga kerja langsung dan tidak langsung itu ada sejumlah 9.000 orang. Kemudian juga ada kerjasama dengan para masyarakat di 9 kabupaten, lebih kurang ada di 4.000 dengan UMKM yang kita bentuk juga dan kelompok tani hutan. Lalu tentu kami dari manajemen PT Toba Pulp Lestari melihat komposisi jumlah tenaga kerja yang ada ditambah dengan kemitraan-kemitraan yang kami bentuk sekitar 13.000 jiwa. Tentu ini kalau dikali 4 ini sampai ke angka 50 jutaan begitu ya, 50.000 jiwa yang ada relasi dengan PT Toba Pulp Lestari. Tentu ini dampaknya kan harus dipikirkan lebih jauh ke depan. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan bahwa PT Toba Pulp Lestari yang sudah beroperasi selama 33 tahun ini, tentu perusahaan ini sudah ada dan berinvestasi, dan ini yang harus dipikirkan bagaimana caranya agar menjadi baik untuk masyarakat, baik untuk negara juga. Seperti itu. Jadi kami pada kesempatan ini benar-benar sangat menyayangkan seruan dari Opung Evorus menyatakan untuk menutup PT Toba Pulp Lestari. Demikian. Oke, jadi Pak Jandres menyayangkan dengan adanya seruan untuk menutup PT TPL karena memang lebih dari 50.000 pekerja bergantung di PT TPL di tempat Anda pimpin sekarang ya, Pak Jandres. Pak Jandres, kalau disebut kemudian kita tahu sebelumnya disebut perusahaan yang Anda pimpin ini menyebabkan antara lain krisis sosial dan juga ekologis. Bagaimana penjelasan Anda soal ini, Pak Jandres? Iya, jadi kalau komitmen dari manajemen, dari operasional yang kita jalankan di PT Toba Pulp Lestari, tentu sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa kita sangat komit bagaimana supaya perusahaan ini, perseroan ini, mempunyai nilai. Oke, baik. Tampaknya kami mengalami gangguan komunikasi, saluran komunikasi. Rusak secara ekologis, ini perlu ada analisa yang lebih lanjut, ada penelitian, dan perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya di tahun 2022 yang lalu, PT Toba Pulp Lestari telah diaudit dari hulu ke hilir, dari A sampai ke Z. Sistem operasionalnya, dan di sana ada aspek sosial, ada aspek ekologis yang telah diaudit dan dinyatakan bahwa PT Toba Pulp Lestari ini taat. Lalu perlu kami sampaikan sebenarnya memang ada beberapa media yang menyampaikan, kami membaca bahwa PT Toba Pulp Lestari berkontribusi terhadap banjir bandang termasuk yang di Parapat.
Ternyata setelah dilakukan penelitian, kami tidak mempunyai kontribusi apapun karena jarak antara lokasi banjir dimaksud dengan konsesi PT Toba Pak Lestari itu ada di 4 kilometer flat. Lalu setelah ketemu dengan konsesi TPL, itu masih ada kita punya kawasan lindung. Dan di atas Parapat itu ada hutan lindung, Bu. Oke. Jadi kita menyayangkan pemberitaan-pemberitaan negatif yang tanpa fakta penelitian di lapangan itu sendiri. Oke, jadi Anda membantah ketika dikaitkan PT Toba Pulp Lestari ini dengan kejadian atau bencana banjir bandang di wilayah yang disebutkan sebelumnya, begitu ya, Pak Jandres? Kita benar-benar menolak Mhm. pemberitaan sebagaimana dimaksud. Karena memang itu adalah ketidakbenaran yang disampaikan. Dan para ahli di bidangnya itu telah melakukan penelitian yang menyatakan bahwa banjir bandang dimaksud tidak ada relasinya dengan operasional PT Toba Pak Lestari. Dan secara bersama-sama juga kami menginginkan kita melakukan secara terbuka peninjauan kepada sumber banjir dimaksud begitu. Oke, tapi begini Pak Jandres, sejumlah lembaga, kita katakan walhi, punya data soal bagaimana deforestasi yang kemudian dilakukan perusahaan, begitu. Bagaimana tanggapan Anda soal ini? Selama 33 tahun operasi, kami perlu sampaikan dari manajemen Perseroan bahwa SK 493 yang kami terima tahun 1992, luasan konsesi PT Toba Pak Lestari itu ada di luasan 269.060 hektar. Lalu terjadi perubahan-perubahan, sekarang luas konsesi kita menjadi 167.912 hektar. Oke. Selama 33 tahun kami mau sampaikan, kami mengoperasikan menanam, memanen, sekarang sudah di rotasi ke-6 dan rotasi ke-7, luasan yang kami kelola 46.000. Apakah benar kami melakukan deforestasi selama 33 tahun, 46.000 yang kami kelola ini? Artinya bahwa secara tata ruang PT Toba Pak Lestari menjaga sistematika dari operasional dimaksud, sehingga tidak ujuk-ujuk juga sebagaimana yang disebut kami merusak hutan. Oke, jadi soal data dan juga deforestasi itu PT TPL sendiri membantah soal itu ya, Pak Jandres? Kami membantah karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, selama 33 tahun, 46.000 yang kami kelola. Dan itu secara sistematis kami melakukan pengelolaan dengan tata ruang yang telah disetujui dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dulunya. Jadi tidak ujuk-ujuk juga kami melakukan penebangan secara totalitas. Tetapi bagaimana sistematika operasional yang saya maksud tadi adalah kami melakukan pemanenan, lalu kami melakukan penanaman secara bergulir, secara terus-menerus. Sebagaimana yang saya maksud telah mendapatkan sampai kepada rotasi 6 dan rotasi ke-7. Oke, selama 33 tahun ini, jadi Pak Jandres selain melakukan pemanenan dan juga penanaman, apalagi yang kemudian dilakukan oleh perusahaan, dalam hal ini adalah PT TPL, untuk kemudian kemajuan lingkungan, kontribusi sebagai korporasi terhadap lingkungan, dan juga soal kesejahteraan terhadap warga sekitar. Berapa persen yang kemudian tenaga kerja yang diserap dari warga sekitar? Karena salah satu yang kemudian disampaikan oleh Eforus HKBP adalah soal rusaknya relasi sosial antara warga atau antar warga. Jawaban Anda, Pak Jandres. Baik, di depan saya telah menyampaikan informasi bahwa PT Toba Pak Lestari mempunyai tenaga kerja secara langsung dan tidak langsung itu lebih kurang 13.000. Lalu kita menilai seperti ini, apa kontribusi PT Toba Pak Lestari kepada lingkungan, tanggung jawab sosialnya juga. Tentu selama 33 tahun, PT Toba Pak Lestari, saya mau gambarkan seperti ini, bahwa ribuan kilometer kami telah membuka akses jalan. Oke. Tentu dengan pembukaan akses jalan ini telah mengkoneksikan antar desa dengan desa yang lain, antar kecamatan,
bahkan antar kabupaten. Lalu selama 33 tahun ini tentu kami perlu sampaikan populasi perkembangannya kita tidak bisa hempang. Dan oleh karena populasi yang tidak bisa dihempang ini, tentu perkembangan populasi itu sendiri dan interconnection yang telah kami bangun melalui akses jalan tadi tentu telah membebaskan semua masyarakat untuk memonitor operasional PT Toba Pak Lestari. Lalu saya mau sampaikan bahwa paradigma PT Toba Pak Lestari di dalam operasionalnya itu adalah memberdayakan masyarakat putra daerah, memberdayakan masyarakat di sekitar areal kerja menjadi mitra kerjanya. Oke. Bisa dikatakan 100% tenaga kerja di operasional sektor kehutanan kita itu berasal daripada seluruh areal kerja kita. Dan sekarang kondisi yang terkini kita tidak bisa menepis bahwa dengan kemajuan teknologi setiap orang bisa mengambil foto, mengambil dokumen. Karena itu PT Toba Pak Lestari dalam sistem operasionalnya tentu semakin melakukan kegiatannya dari hari ke hari di dalam prinsipnya harus melakukan continuous improvement, berbenah diri dari waktu ke waktu. Lalu perlu juga kami sampaikan dari sisi pabrik. Tahun 2017 yang lalu kami telah melakukan peremajaan pabrik yang sebenarnya tujuan utama adalah bagaimana kita bisa mengontrol operasional kita dengan memenuhi standar-standar lingkungan yang ada. Demikian. Jadi kalau kontribusi yang dimaksud dengan masyarakat, yang pertama bahwa kami telah membuka ribuan kilometer untuk mengkoneksikan antar desa, kecamatan, bahkan kabupaten. Yang kedua, bahwa pekerja langsung dan pekerja tidak langsung itu, kami perlu sampaikan bahwa itu telah memberdayakan masyarakat putra daerah. Lalu yang kedua, secara langsung, pekerja PT Toba Pak Lestari yang permanen, itu 80% sama dengan saya, Bu, suku Batak. Lalu yang ketiga, dari dana CSR-nya, PT Toba Lestari telah mengalokasikan 1% dari penjualan besi. Di dalam kinerjanya, dari sudut pandang operasional community development atau tanggung jawab sosial responsibility-nya. Oke, Pak Jandres, ini kan kalau kita lihat seruan penutupan ini sebelumnya memang sudah disuarakan sejak beberapa tahun yang lalu. Apakah akan ada win-win solution? Apakah akan ada pertemuan mediasi antara korporasi Anda dan juga warga? Dan harapannya tentu apa yang diharapkan dari PT TPL ini pasca seruan penutupan perusahaan? Seperti apa, Pak Jandres? Terima kasih. Melalui wawancara ini, tentu kami perlu sampaikan bahwa kami dari perseroan, dari manajemen, kita sangat terbuka dengan kritikan. Lalu para stakeholder, kita telah meminta bagaimana supaya dilakukan pertemuan, termasuk kami mohon izin menyampaikan bahwa kepada Opung Eporus HKBP, kami telah berkirim surat di bulan Februari kemarin meminta supaya berkenan menerima manajemen PT Toba Pak Lestari untuk melakukan pertemuan menjelaskan kondisi PT Toba Pak Lestari dikarenakan semakin banyaknya media-media yang menyatakan bahwa PT Toba Pak Lestari merusak lingkungan, kemudian melakukan kontra sosial di tengah-tengah masyarakat. Lalu kita perlu meluruskan, oleh karena itu kita meminta bagaimana supaya seluruh, bahkan kepada pemerintah lokal, kami sangat berterima kasih karena dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, pemerintah kabupaten itu telah melakukan mediasi-mediasi antara PT Toba Pak Lestari dengan masyarakat untuk menyelesaikan konflik yang ada. Namun sejujurnya sampai sekarang konflik masih terus ada seperti itu. Oleh karena itu kepada para pihak kami meminta bagaimana supaya kami diizinkan untuk dilakukan mediasi pertemuan untuk menyelesaikan konflik dimaksud. Termasuk kepada Opung Eporus HKBP, kami telah meminta itu.
Oke, jadi kalau untuk PT Toba Pulp Lestari sendiri memang sudah membuka pintu, bahkan sudah berkirim surat sejak Februari yang lalu begitu ya, untuk bisa melakukan pertemuan, untuk bisa ada pembahasan soal ini untuk mencari win-win solution-nya begitu ya. Kita harapkan nanti akan benar-benar ada pertemuan yang lebih konkret begitu, yang lebih nyata antara PT Toba Pulp Lestari dengan Evorus HKBP, Pak Victor, begitu ya, bersama juga dengan pemerintah daerah setempat untuk bisa membahas ini, mencari solusi terbaik untuk korporasi dan juga warga dan juga lingkungan pastinya ya. Terima kasih Direktur PT Toba Pulp Lestari, Bapak Jandres Silalahi telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak, selamat pagi. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Horas. Horas.